Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selahina Rosalinda, mahasiswi PGSDUT dengan NIM 8588279112 akan mempresentasikan tugas 2, yaitu pembelajaran kelas rangkap dengan penerapan RPP 221 pada kelas 2 dan kelas 3. Sebelumnya, izinkan saya untuk memulai praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat untuk belajar pada hari ini ya. Hari ini adalah hari yang menyenangkan karena kita akan belajar bersama-sama. Karena hari ini kelas 2 dan kelas 3 digabungkan menjadi satu karena Bu Susi berhalangan hadir untuk mengajar di kelas 3 dan Bu Kina menggantikannya. Selain itu juga kita akan belajar tentang materi yang bisa kita pahami dan nikmati oleh semuanya. Karena dengan belajar bersama, kita bisa saling membantu, berbagi ilmu, dan mempererat kebersamaan kita, dan tentunya kita akan saling kenal satu sama lain. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Amin. Silahkan duduk dengan tenang, lipat tangan kalian, dan ikutin doa yang dipimpin oleh ketua kelas ya. Silahkan Ari pimpin teman-temannya, dimulai dari Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, kita akan absen terlebih dahulu ya. Ketika nama kalian dipanggil, jawab dengan semangat. Hadir Bu, semangat. Seperti itu ya. Ya, nomor absen 1, Ahmad Rio. Oke, hadir. Arif Rizky. Wah, semangat sekali Ari. Agista Palapa. Alhamdulillah sudah masuk ya. Jangan kelihatan ya, Nak. Baik, sepertinya dua teman kita yang tidak hadir dikarenakan sakit. Mari kita doakan bersama-sama agar cepat diberi kesembuhan. Amin. Semuanya sudah sarapan ya? Sekarang, supaya lebih semangat lagi, yuk seperti biasa kita teriakin yel-yel penyemangat kita. Masih ingat kan? Jawab setelah Bu Kina ya. Siapa kita? Kita hebat. Untuk apa kita belajar? Untuk masa depan yang lebih cerah. Semangat pagi, 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 luar biasa. Oke, alhamdulillah masih semangat semua ini. Nah, karena setelah istirahat sebelum masuk ke materi, kita ice breaking dulu yuk, biar tubuh dan pikiran jadi lebih siap. Kita main tepuk konsentrasi ya. Ketika Bu Kina bilang semangat pagi, tepuk 1 kali. Semangat siang, tepuk 2 kali. Kalau semangat malam, tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Kita coba ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Wah, udah semangat semua kan? Udah lebih fresh, udah lebih fokus kan? Yuk kita ke materi, kita belajar bersama-sama. Siapkan alat tulis kalian, duduk dengan rapi, dan mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar di kelas 2, yaitu tentang bentuk di sekitar kita, bangun data. Dan juga di kelas 3 tentang kita berkenalan dengan energi. Energi apa yang ada di sekitar kita, apa sudah ada yang membaca buku? Coba disebutin. Masya Allah, sudah ada yang membaca buku, emang anak-anak hebat. Di kelas 2 ini kita akan belajar tentang bangun datar. Pastinya juga kakak-kakak yang di kelas 3 sudah paham ya. Yuk kita belajar bersama lagi. Sebelum kita mulai diskusi, ayo buka buku pelajaran kalian di halaman yang membahas bangun datar, di halaman 117 ya. Silahkan baca bersama-sama dengan suara pelan selama 5 menit dulu ya. Coba kita perhatikan upin lantai kelas kita. Semuanya berbentuk kotak dan terlihat sama panjang dari semua sisi kan? Nah, itu adalah contoh dari persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang. Setiap sudut di pojok-pojoknya adalah sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya berapa? Betul, 90 derajat. Bentuk persegi panjang sangat rapi dan simetris, cocok untuk menyusun sesuatu yang harus rapi. Sekarang kita coba. Kalian ambil buku tulis kalian.
Bentuknya panjang kan? Tapi tidak semua sisinya sama panjang. Ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Itulah bentuk dari persegi panjang. Persegi panjang memiliki dua pasang sisi yang berhadapan dan sama panjang. Sisi panjangnya dan sisi pendek sama seperti persegi. Semuanya sudutnya juga siku-siku, yaitu 90 derajat. Persegi panjang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bentuk meja, papan tulis, dan layar TV. Lalu apa bedanya persegi dan persegi panjang? Kalau kita memotong persegi panjang menjadi dua bagian yang sama, bisa jadi bentuk apa coba? Ayo. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang punya tiga sisi. Siapa yang tahu bentuk apa itu? Betul banget. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi dan tiga sudut. Ada berapa jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya? Oke, terima kasih Ariel lagi yang menjawab ya. Segitiga sama sisi, yaitu semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Sedangkan segitiga sama kaki, dua sisinya sama panjang. Ada juga segitiga sembarang. Apa itu? Iya, semua sisinya berbeda panjang. Nah, segitiga ini sering kita temukan di rambu lalu lintas atau saat kalian melipat kertas menjadi bentuk kapal ataupun topi. Pernah kan? Nah, oke. Terakhir kita belajar tentang bentuk yang bulat sempurna. Bentuk ini tidak punya sisi lurus dan tidak punya sudut. Kalian tahu bentuk apa? Betul banget, lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah bangun datar yang bulat dan tidak memiliki sisi ataupun sudut kan? Lingkaran memiliki titik pusat, yaitu titik di tengahnya. Dari pusat itu bisa ditarik garis ke tepi lingkaran yang disebut jari-jari. Semua jari-jari dalam lingkaran itu panjangnya sama. Nah, coba contoh benda berbentuk lingkaran itu apa sih? Oke, roda sepeda. Rizka? Oke, jam dinding, piring, dan ada kancing baju. Boleh, pinter semua. Apa yang terjadi kalau kita memutar lingkaran coba? Apakah gerakannya berbeda dari persegi? Wah, pinter banget Ariel, bagus. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan LKBD ataupun lembar kerja ini. Kalian bisa jawab secara berkelompok ataupun secara individu. Kalian boleh mengerjakannya sesuai perintah yang ada di LKBD kalian ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Ada yang sudah selesai? Coba, siapa yang berani bacakan jawabannya di kelas? Wah, Raisa, jawabanmu sudah sangat baik. Ayo kita beri tepuk tangan untuk Raisa. Terima kasih juga buat yang lainnya sudah berusaha dengan baik. Semua jawaban kalian sangat berarti dan bagus semua. Yuk kita simpulkan bersama-sama. Bangun datar adalah bangun dua dimensi. Ada berbagai jenis bangun datar, yaitu apa tadi? Betul, persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan yang lain-lain. Nah, setiap bangun datar punya ciri khasnya tadi. Seperti apa? Jumlah sisi dan sudutnya. Dan kemudian tadi kan udah kita bahas tentang bangun datar. Kita beralih ke kelas 3. Ada pembahasan tentang energi. Oke, di kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk energi yang ada di sekitar kita. Pernah nggak kalian berpikir, dari mana lampu bisa nyala? Kipas bisa berputar? Atau makanan bisa matang? Oke, pinter semua pada rebutan jawaban ya. Semua itu terjadi karena ada yang namanya energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Energi ini ada banyak bentuknya dan bisa kita temui setiap hari pastinya. Kalian juga pasti pernah nemuin energi tapi belum sadar gitu ya. Yuk, ayo kita belajar bersama-sama seperti 4 bentuk energi utama yang sering kita temui. Bu Guru sangat bangga kalian bisa menyebutkan contoh nyata energi di sekitar kita. Itu artinya kalian mulai peka terhadap lingkungan dan paham bahwa energi sangat penting dalam kehidupan kita.
Alhamdulillah anak-anak hebat, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Bu Guru ingin mengucapkan terima kasih banyak karena kalian semua telah mengikuti pembelajaran dengan sangat antusias, aktif, dan penuh akan semangat. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita belajar bersama-sama dalam kelas rangkap antara kelas 2 dan juga kelas 3. Meskipun materinya berbeda kan, kalian semua tetap bisa belajar dengan baik, saling mendengarkan, dan saling menghargai. Itu adalah sikap yang sangat luar biasa. Mari kita ulangi kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, supaya ilmunya lebih melekat dalam pikiran dan hati kita. Untuk kelas 2, kita belajar tentang apa tadi? Betul, bangun datar. Bangun datar yaitu bangun 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Sudah paham ya? Dan juga tidak punya tinggi ataupun volume. Jadi tidak menempati ruang. Contohnya tadi apa? Persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, dan yang lain sebagainya. Kemudian setiap bangun punya ciri-ciri yang berbeda. Misalnya jumlah sisi, sudut, dan bentuk garisnya. Sedangkan untuk kelas 3, kita belajar tentang energi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha atau untuk kelas 3, tadi kita belajar tentang energi kan? Apa tadi energi? Kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja. Ada berbagai bentuk energi. Yang pertama apa tadi Siska? Listrik, contohnya lampu, kipas, TV. Kalau panas ada matahari dan juga api. Cahaya, ada lampu dan juga matahari. Kemudian gerak apa tadi Ariel? Betul, ada angin, ada bola yang disundul dan lain sebagainya. Kita juga belajar bahwa energi bisa berubah bentuk, contohnya listrik menjadi panas ataupun cahaya. Kalian sudah bisa menyebutkan contoh benda dan perubahan energinya dengan sangat baik. Bu Guru bangga sekali. Sekarang, yuk kita renungkan sejenak. Kira-kira apa sih manfaat belajar hari ini? Ini untuk kehidupan kita sehari-hari atau tidak ya? Dengan mengenai bangun datar, kalian itu akan lebih mudah mengamati bentuk-bentuk benda di sekitar. Mulai dari meja, buku, hingga jendela. Dengan memahami energi juga, kalian itu bisa lebih menghargai dan menghemat energi di rumah. Misalnya, dengan mematikan lampu saat siang, ataupun tidak membuang air panas secara cuma-cuma. Jadi, ilmu itu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan dan dijadikan kebiasaan yang baik. Bu Guru ingin menyampaikan bahwa semua anak di sini sangat luar biasa. Ingat ya, tidak apa-apa kalau belum sempurna. Yang penting adalah terus mau belajar, mau mencoba, dan tidak mudah untuk menyerah. Kalian semua punya potensi hebat. Mungkin ada yang akan jadi arsitek karena suka menggambar bangun datar. Mungkin ada yang jadi ilmuwan karena ingin menciptakan alat hemat listrik. Siapa tahu kan? Aku pergi, mari loh. Sebelum pulang, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua diberi kemudahan dalam belajar. Mari. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, Bu Guru harap kalian tetap semangat belajar di rumah, bantu orang tua, dan jangan lupa istirahat yang cukup ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Loh, ada yang belum paham deh. Sebelum Ibu Guru tutup, apakah ada pertanyaan?
Baik, karena tidak ada pertanyaan, Bu Guru harap kalian tetap semangat belajar di rumah, bantu orang tua, dan jangan lupa istirahat yang cukup, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Yang pertama adalah energi listrik. Sumbernya bisa pembangkit listrik, bisa juga baterai. Untuk contohnya apa? Betul, lampu, televisi, kulkas. Dan untuk ciri-cirinya bisa diubah menjadi bentuk energi lain, seperti panas, cahaya, ataupun gerak. Contohnya setrika, boleh. Untuk yang kedua adalah energi panas, yaitu untuk sumbernya bisa berupa matahari, api, listrik. Kemudian untuk contohnya memasak dengan kompor, kemudian menjemur pakaian, itu kan dapat sinar matahari kan. Untuk ciri-cirinya bisa menaikkan suhu benda, menyebabkan perubahan wujud dari es mencair gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah energi cahaya. Sumbernya apa? Matahari, lampu, benar. Contohnya penerangan ruangan, membantu tumbuhan, fotosintesis. Dan kalau ciri-cirinya emang apa ya ini? Betul, bisa dipantulkan dan menembus benda bening. Kemudian ada nih energi gerak. Kalau energi gerak sumbernya itu yang bergerak, bisa orang, kendaraan, ataupun angin. Contohnya yaitu kipas yang berputar, bola ditendang, dan juga untuk ciri-cirinya ya terjadi saat benda berpindah dari tempat satu ke tempat lain ataupun bergilir gitu ya. Selain itu, energi juga bisa berubah bentuk. Kok bisa, Bu? Nah, kita bahas langsung aja ke contohnya. Contoh yang pertama ada setrika nih. Setrika mengubah energi listrik ke panas. Kemudian kipas angin tadi dari listrik ke gerak. Makanya dari adanya listrik dia bisa bergerak kan. Kemudian ada kompor gas. Dia kan ada kimia, ada gas tuh. Terus bisa dirubah energi ke panas. Nah, udah pada paham semua. Ada yang belum paham? Oke, kita lanjut. Yuk, sekarang siapa yang bisa menyebutkan benda di rumah yang menggunakan energi? Dan bentuk energinya itu apa? Coba Siska. Wah, pinter banget Siska. Dari energi listrik menuju gerak ya tadi. Kita beri tepuk tangan bareng-bareng untuk Siska. Kalian semuanya hebat. Sekarang untuk menguatkan pemahaman kalian, ya kita kerjakan bareng-bareng yuk. Guru-guru akan beri tugas LKPD ataupun lembar kerja kalian. Silahkan amati 3 benda di sekitar kalian ataupun sekolah. Lalu tuliskan ya di lembar LKPD yang tertera. Guru sangat bangga kalian bisa menyebutkan contoh nyata energi di sekitar kita. Itu artinya kalian mulai peka terhadap lingkungan dan paham bahwa energi sangat penting dalam kehidupan kita. Alhamdulillah anak-anak hebat, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Bu Guru ingin mengucapkan terima kasih banyak karena kalian semua telah mengikuti pembelajaran dengan sangat antusias, aktif, dan penuh akan semangat. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita belajar bersama-sama dalam kelas rangkap antara kelas 2 dan juga kelas 3. Meskipun materinya berbeda kan, kalian semua tetap bisa belajar dengan baik, saling mendengarkan, dan saling menghargai. Itu adalah sikap yang sangat luar biasa. Mari kita ulangi kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, supaya ilmunya lebih melekat dalam pikiran dan hati kita. Untuk kelas 2, kita belajar tentang apa tadi? Betul, bangun datar. Bangun datar yaitu bangun 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar. Sudah paham ya? Dan juga tidak punya tinggi ataupun volume. Jadi tidak menempati ruang. Contohnya tadi apa? Persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, jajar genjang, dan yang lain sebagainya. Kemudian setiap bangun punya ciri-ciri yang berbeda. Misalnya jumlah sisi, sudut, dan bentuk garisnya.
Sedangkan untuk kelas 3, kita belajar tentang energi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Untuk kelas 3, tadi kita belajar tentang energi kan? Apa tadi energi? Kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja. Ada berbagai bentuk energi. Yang pertama apa tadi Siska? Listrik, contohnya lampu, kipas, TV. Kalau panas ada matahari dan juga api. Cahaya, ada lampu dan juga matahari. Kemudian gerak apa tadi Ariel? Betul, ada angin, ada bola yang disundul dan lain sebagainya. Belajar bahwa energi bisa berubah bentuk, contohnya listrik menjadi panas ataupun cahaya. Kalian sudah bisa menyebutkan contoh benda dan perubahan energinya dengan sangat baik. Bu Guru bangga sekali. Yuk kita renungkan sejenak, kira-kira apa sih manfaat belajar hari ini? Ini untuk kehidupan kita sehari-hari atau tidak ya? Dengan mengenai bangun datar, kalian itu akan lebih mudah mengamati bentuk-bentuk benda di sekitar. Mulai dari meja, buku, hingga jendela. Dengan memahami energi juga, kalian itu bisa lebih menghargai dan menghemat energi di rumah. Misalnya, dengan mematikan lampu saat siang, ataupun tidak membuang air panas secara cuma-cuma. Jadi, ilmu itu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dipraktikkan dan dijadikan kebiasaan yang baik. Bu Guru ingin menyampaikan bahwa semua anak di sini sangat luar biasa. Ingat ya, tidak apa-apa kalau belum sempurna. Yang penting adalah terus mau belajar, mau mencoba, dan tidak mudah untuk menyerah. Kalian semua punya potensi hebat. Mungkin ada yang akan jadi arsitek karena suka menggambar bangun datar. Mungkin ada yang jadi ilmuwan karena ingin menciptakan alat hemat listrik, siapa tahu kan? Pulang, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua diberi kemudahan dalam belajar. Mari. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, Bu Guru harap kalian tetap semangat belajar di rumah, bantu orang tua dan jangan lupa istirahat yang cukup ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.